Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din, alimna al-hikmata wat ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil, kun lana wa la takun alaina, wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min dzalik, wa la tanza' minna salihah ma ataitana wa zidna min. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita beralih sejenak dari mahfuzat. Ilmu yang ingin saya sampaikan, dua hal yang sangat penting. Yang pertama yang saya baca dari buku Rahasia Magnet Rezekinya Ustadz atau Pak Nasrullah. Beliau pernah bertanya sama seorang kiai, atau pernah ditanya sama seorang kiai, apa tujuan manusia diciptakan? Masih ingat nggak? Saya Nejat, masih ingat ya? Nah, bagus ya. Jadi ada yang jawab ibadah, ada yang jawab khalifah. Nah itu benar. Tapi itu kemudian. Dan yang kedua itu adalah kesannya jadi beban gitu. Lalu kiai itu bilang bahwa manusia diciptakan, Nabi Adam dan keturunannya itu dua, apa? Bahagia, dimuliakan dan dimanja. Kita tuh diciptakan untuk dimuliakan dan dimanja. Dimuliakan dan dipenuhi segala maunya. Oh, ini penting mindset begini nih. Sehingga orang-orang rudet hidupnya tuh biar sadar gitu bahwa hidup itu seindah itu. Bentar. Dalilnya adalah walaqad karramna bani Adam. Dalilnya adalah kejadian yang terjadi di surga sebelum Nabi Adam alaihi salam dihukum oleh Allah ke bumi atau turun ke bumi. Apa yang Allah perlakukan kepada Nabi Adam dimuliakan di hadapan seluruh makhluk langit yang sangat suci. Ya, nah itu diciptakan untuk itu, dimuliakan, sehingga seluruh malaikat itu diperintah untuk sujud sebagai takrim, ta'zim, sebagai bentuk memuliakan dan mengagungkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu ya. Jadi itu tuh asal penciptaan kita tuh untuk itu gitu. Dan sampai sekarang masih berlaku kok. Dan yang kedua dimanja, diberikan semua yang dia mau. Wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini. Makanlah darinya apa yang kalian suka semaunya. Dimanjain. Gimana nggak dimanjain tuh? Kamu kan ngaji, tahu-tahu makanan datang. Ya. Nah itulah manusia. Nggak pernah nanam cabai, nggak pernah nanam tomat, atau sambal datang. Habis itu ngeluh. Itu kan
Malaikat boleh nggamparin kita, kita digamparin kali. Ini orang ikut nanam kagak. Paham? Kita tuh dimanja sama Allah. Ya, kita tuh dimanja sama Allah. Syaratnya satu, jangan maksiat. Dah itu doang. Nah, gara-gara maksiat lah akhirnya kita turun level. Akhirnya hidupnya, ya, akhirnya busananya lepas. Akhirnya hidupnya susah. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Syaratnya satu, jangan dekat-dekat sama pohon ini. Dideketin. Dimakan buahnya. Fatakuna minal zalimin. Akhirnya apa? Termasuk orang zalim. Maka Nabi Adam waktu diturunkan dari surga, nggak nyalain iblis, nggak nyalain siapa-siapa. Karena tidak lain adalah ulah dirinya sendiri. Dan yang bisikin adalah perempuan, Siti Hawa. Nabi Adam tuh nggak bergeming, udah dikasih tahu. Istrinya, nggak apa-apa lah mas, itu kan cuma buah, nggak apa-apa lah mas, apa bedanya siapa yang lain? Dan seterusnya. Ya, ada yang bisikin perempuan. Biasanya yang suka nggak sanggup nahan prinsip tuh perempuan. Nah laki tuh kalau udah dielus-elus sama perempuan, bisik-bisikin, nyerah juga. Ya gitu. Paham ya? Nah maka hidup kita nih serasa surga kok. Dimuliakan, dihormati, dianggap, bermanfaat, diperhitungkan, dan semuanya dimudahkan pasti. Selama kita tidak maksiat. Nah itulah hidupnya para wali. Itulah hidupnya para nabi. Itulah hidupnya para kekasih Allah. Itulah hidupnya para salihin. Di mana aja dimuliain orang. Di mana aja keperluan hidupnya diantar sama orang. Ya. Nah, maka kita pun demikian. Kalau hidup ini mau nyaman, ya udah. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Bilang jangan pacaran, jangan pacaran. Dibilang jangan pakai narkoba, jangan pakai narkoba. Dibilang jangan minum khamar, jangan minum khamar. Dibilang jangan malas, jangan malas. Dibilang jangan putus asa, jangan putus asa. Dibilang pasang cita-cita tinggi, pasang cita-cita tinggi. Sabar, mujahadah. Pasti tuh hidupnya nyaman. Nah, jadi hidup ini sangat indah, hidup ini sangat nyaman, hidup ini serasa di surga. Dan emang itu begitu kenyataan. Selama kita ikuti koridor Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika Nabi Adam sudah melakukan dosa, maka disuruh turun. Lalu Allah kasih pengumuman, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Siapa saja yang datang petunjuk hidup kepadanya, datang Islam, datang syariat, datang aturan hidup yang benar, lalu diikuti, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka masa depannya tidak ada yang perlu dikhawatiri, masa lalunya tidak perlu ada yang disedihi. Berarti kayak di mana tuh hidupnya? Ya surga udah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi kalau orangnya nutup diri, kalau orangnya nakal, tidak percaya dengan aturan Allah, punya aturan main sendiri, ulaika ashabun nar. Mereka lah orang-orang yang tinggalnya di neraka, hum fiha khalidun. Selama hidupnya nggak ikut aturan Allah, maka selama itu mereka hidupnya susah, laksana di neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya.
Paham ya? Jadi mindsetnya tuh yang ringan aja hidup tuh. Dan emang ringan, hidup di surga gimana berat. Hidup dimuliakan gimana berat. Hidup dihantar semuanya, ditundukkan semuanya untuk kita, masa berat. Syaratnya kalau kita hidup sesuai mau Allah. Gitu ya. Baik, tadi ada sangkut pautnya itu. Tadi ada sangkut pautnya. Tadi. Jadi dengan orang itu taat kepada Allah, maka nanti hidupnya laksana di surga. Sebaliknya, orang-orang yang maksiat kepada Allah, diingat ya, maksiat itu bukan cuman zina, bukan cuman mencuri, bukan. Maksiat itu apa saja yang bertentangan dengan yang Allah atur terkait hubungan kita sama Allah dan hubungan kita sama sesama. Paham nggak? Orang kata Nabi, yang zalim sama kamu maafin, kita ingat-ingat, kita dendam. Ya kalau hidup kita rudet, jangan salahin Allah. Itu kurang lebih. Orang pelit sama kita, giliran kita punya uang, dia minta. Kata Nabi SAW, kasih orang yang pelit sama kamu. Nah, kemudian orang itu buat jahat sama kita, ya dia mau mutusin hubungan sama kita. Perintah Nabi sambung terus, walaupun mereka ingin memutus hubungan dengan kita. Silman qata'ak wa'fu amman zalamak wa'ati man haramak. Nah itu tuh aturan, kalau kita nggak ngikutin lagi maksiat berarti. Pasti hidupnya susah. Paham nggak? Kayak anak kecil tuh loh. Anak kecil kan gitu. Zen kasih Zen, Jayat. Jayat dia kemarin nggak bagi aku. Jadi berantem, jadi nangis. Orang tuh kalau nggak paham Allah tuh kayak bocil. Paham? Maafin, enggak, dia juga kemarin nggak mau maafin aku. Lagi itu tadi. Udah tuh, mulai dulu tuh, ngobrol dulu gini. Wah, juga dari kemarin nyuekin aku. Akhirnya rudet hidupnya. Jadi jangan dianggap maksiat itu judi, zina, mencuri, bukan. Hal-hal harian dalam hidup kita itu juga banyak aturan Allah itu. Ketemu orang senyum, ketemu orang cemberut aja. Akhirnya semua orang yang ketemu kita cemberut. Paham ya? Kalau lagi marah, tahan. Marah maunya diluapin aja. Ya. Masa lalu lupakan yang gak enak-enak. Masa sekarang nikmati dan anggap ini yang terbaik. Masa depan jangan dikhawatirkan. Masa lalu disedihi, masa sekarang dikeluhkan, masa depan dikhawatirkan. Terus nyalain Allah lah, udah diatur malah ngelawan. Paham ini? Itu. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak orang mau susah? Ada nggak orang mau menderita? Ada nggak orang mau gagal? Nggak ada. Setiap orang ingin senang. Setiap orang ingin bahagia. Setiap orang ingin tenang. Ada 3 yang dicari manusia. Ya, 3 yang dicari manusia. Pertama apa? Kesenangan. Kesenangan letaknya di mana? Kesenangan letaknya di mana? Kesenangan letaknya di fisik. Enak mana Bal? Kamu makan sate damri sama sate gosong? Sate damri tuh yang di Bandung tuh yang rame. Enak. Oh, saya suka yang gosong, itu nggak normal namanya kamu. Enak mana Bal? Lihat cewek cakep, cewek nggak cakep? Cewek cakep, ya emang seneng kok. Enak mana Bal? Duduk di angkot apa duduk di Alphard? Iya. Enak mana punya uang 1 M sama uang 1.000? 1 M. Nah, kita harus jujur. Itu namanya kesenangan. Semua orang nyari itu. Gitu ya. Jadi kesenangan itu sifatnya di fisik.
Nah, biasanya kesenangan itu sifatnya sebentar dan fata morgana, menipu biasanya. Cakep cewek, tapi ternyata nggak dididik dengan pendidikan yang baik dan akhlak yang baik di tengah keluarganya. Habis kita nikahin, waduh, udah kayak di neraka. Minta ini, minta itu, nyakitin ini, nyakitin itu. Mantannya 100, pusing kepala. Nah itu, paham ya? Nah, jadi kesenangan itu letaknya di fisik. Dan yang gembira dengan nikmat fisik itu adalah nafsu yang buruk. Yang saya bilang kemarin tuh, kalau kita maksiat tuh ada yang seneng nggak dalam hati? Ada, pas lagi ngerjain doang. Nah, itu namanya nafsu. Hawa. Paham ya? Cara mengakses kesenangan ini gimana? Punya nikmat-nikmat materi. Makan yang enak, kasur yang empuk, duit yang banyak, rumah yang megah, mewah, mobil yang mewah. Nah, itu pasti seneng. Bukan bahagia. Ada nggak orang di Alphard nggak bisa tidur? Hah? Ada. Jangan main-main kamu. Itu orang-orang yang punya uang banyak, masalahnya di mana-mana. Walaupun di atas Alphard, di atas kasur empuk, nggak bisa tidur. Santri di majelis tidur. Jangan di majelis, di WC tidur. Tungguin lama banget nih orang di dalam. Lagi itikaf di WC. Saking bahagianya, saking tenangnya. Baik. Nah, kemudian yang kedua, manusia itu cari bahagia. Nah, ini penting ini ilmu ini. Makanya saya bilang, saya nggak akan mulai kecuali semuanya kumpul. Biar jangan salah dari kecil-kecil kamu. Karena banyak orang yang sudah tua juga salah paham tentang konsep ini. Nah, bahagia itu letaknya di hati. Bahagia itu letaknya di hati. Efeknya ke perasaan. Jadi senang, jadi nyaman. Ya, jadi semangat, jadi merasa apa? Terhibur, happy gitu. Nah, kalau kenikmatan itu bahasa Arabnya mata. Tadi itu kesenangan tuh. Kalau kegembiraan bahasa Arabnya falah. Sukses, bahagia. Paham ya? Kalau apa? Kalau bahasa Inggrisnya, kesenangan tuh namanya pleasure. Kalau gembira itu happy, happiness. Beda, memang beda istilah, beda bendanya. Bahasa Arab, bahasa Inggris sama, beda. Sama kita tuh, yang ini kesenangan, yang ini kesenangan, kenikmatan, yang ini kebahagiaan. Gitu ya, letaknya di hati. Efeknya nanti ke perasaan. Bagaimana mengaksesnya? Kalau tadi kan mengaksesnya milikilah nikmat-nikmat materi tadi. Kalau bahagia tuh gimana mengaksesnya? Mengaksesnya adalah dengan amal soleh. Tanyainnya orang nggak pernah sholat. Nggak tahu, kayak ada apa aja gitu. Kayaknya apa ya? Gelisah, nggak tenang, ada yang nggak lengkap gitu. Tanyanya sama orang berzina, itu pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir, takut ketahuan. Tanyain aja sama orang yang KDRT sama istrinya, nggak nyaman pasti. Ya, tanyain aja yang kalau marah kesetanan gitu. Saya berani. Habis itu, aduh, tadi lapor abangnya nih, tadi lapor orang kampungnya nih, ntar, nanti divisum ke polisi nih. Gak bisa bahagia. Coba orang tuh sholat, nyaman nggak? Orang habis tahajud lah, nyesel apa yang gembira itu? Padahal dibangunin susah banget. Bangun dong, bangun. Ngangkat matanya berat, ngangkat selimutnya berat, tapi udah selesai tahajud, ya Allah, enak.
Puasa. Kalau orang habis puasa seneng nggak? Lishaimi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa itu dapat 2 kegembiraan, dapat 2 kebahagiaan. Bahagia ketika buka, bahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda itu. Coba kamu pura-pura puasa terus azan maghrib, bisa nggak gembira? Bisa nggak bahagia? Beda itu. Kamu senyumnya beda. Kenapa ya? Aku mau lagi sakit perut. Bukan, karena nggak puasa. Beda itu. Coba aja, bener nggak? Kamu kayak biasa aja, mimiknya, wajahnya. Beda, nggak bisa sama. Paham ini? Orang yang biasa nerima sedekah sama suka sedekah, mana yang gembira? Mana yang bahagia? Yang suka sedekah. Kalau dikasih sedekah, itu yang gembira nafsu. Kalau kita sedekah, yang gembira itu adalah hati kita. Cakep kamu, jagoan. Maka perbanyaklah amal soleh. Nah, amal soleh itu tadi, ada yang ke Allah, ada yang ke sesama. Maksimalkan kebaikan kita ke Allah, maksimalkan kebaikan kita ke sesama. Itu hidup tuh nggak ada galaunya itu. Padahal duitnya pas-pasan, kurang malah. Ya. Tapi nggak tahu di sininya tuh, Allah saudara-saudara kita di Gaza. Ya. Itulah Karkun gitu ya, ahbab, urut aja. Lalu utangnya di mana-mana, gembira. Tapi nggak seneng dia, duitnya kurang. Paham ya? Kemudian yang ketiga ketenangan. Yang ketiga tuh ketenangan. Nah ini puncaknya nih. Ini puncaknya. Ini puncak yang dicari manusia nih. Maka banyak orang-orang barat yang tidak beriman, di puncak kesuksesannya ujungnya bunuh diri. Kenapa? Karena nggak tenang. Udah jadi ahli sedekah, udah baik sama siapa aja. Paham ya? Nah, yang ketiga itu ketenangan. Ketenangan itu letaknya di ruh. Ini literaturnya sebagian ulama ya, diantara yang saya baca kemarin di Nasahihul Ibad itu, ini diantaranya ucapannya Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada anaknya. An-nasu salathu aslathin. Thuluthun li nafsih wa thuluthun li rabbih wa thuluthun lidud. Amma thuluth li rabbihi fahuwa ruhuh wa amma thuluth li nafsihi fahuwa amaluh wa amma thuluth lidudi fahuwa jismuh. Nah ini dalam literaturnya siapa? Imam atau Sayyidina Luqman Al-Hakim dan juga beberapa ulama. Tapi tadi saya baca di dalam Kimia Usadah, Imam Ghazali itu dan juga Imam Ibnu Ajibah dan banyak ulama bahwa hati dan ruh itu sama. Nah, nggak apa-apa lah kita anggap aja 3. Oke. Kita juga pernah ngaji kan di Hikam, kalau masih begini namanya qalb, kalau begini namanya ruh, kalau begini namanya nafsu, kalau gini dan seterusnya. Sebenarnya benda yang satu. Manusia itu sebenarnya tercipta dari 2 aja, qalb wa qalib. Fisik dan non fisik. Nah, non fisik itu disebutnya kadang qalb, kadang nafas, kadang ruh, kadang kadang sirrul asrar. Itu gimana level kita meningkatkan metafisik kita tadi. Oke, kita ikut literaturnya siapa? Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang ketiga adalah ketenangan. Ketenangan ini letaknya di ruh. Letaknya di ruh. Bagaimana mengakses ketenangan itu? Bagaimana mengakses ketenangan itu? Mengaksesnya langsung ke Allah. Bahasa Inggrisnya calmness, tenang gitu.
Bahasa Arabnya sakinah. Maka ayatnya huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat yang lain, fa'anzala sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Semuanya langsung nisbatnya ke Allah, baru bisa tenang. Nah itu kenapa banyak orang barat yang sudah di puncak karirnya, puncak kebaikannya, dia bisa stres, dia bisa kehilangan makna, ujungnya bunuh diri. Kenapa? Karena tempat kembalinya bukan kepada zat yang satu yang menjadi sumber segala power dan kehidupan. Paham nih? Maka ada nggak orang amal solehnya udah banyak tapi nggak bisa tenang hidupnya? Hah? Banyak. Saya aja dulu ngerasain begitu kok. Saya kan udah sedekah, saya udah duha, saya udah waqiah. Kenapa nggak kaya-kaya ya? Ya. Tapi kalau orang tuh ke Allah, ya kalau Allah mau begini, saya lagi proses gini, udah. Paham kan? Nah itu kira-kira orang Gaza itu bahagia dan senang nggak? Belum tentu. Tapi mereka tenang. Kenapa? Ya karena yang diakses Allah aja udah. Tapi kalau dia juga baca Quran, dia baik sama orang tuanya, dia ngejalanin sholat, dia bahagia. Tapi udah semuanya nih. Ada nggak? Kan ada ya sebagian orang Gaza yang teriak-teriak, mana nih, negeri Arab, mana nih, mana. Paham nggak? Tapi kalau gantungannya itu cuman Allah, itu nanti seperti Nabi Ibrahim. Di tengah kobaran api, nggak teriak-teriak. Ya, nggak teriak. Datang malaikat angin, datang malaikat hujan, nawarin bantuan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau kamu yang nolong, enggak. Orang yang ngasih, yang nyuruh saya Allah, yang ngasih ujian ini Allah, yang nyelesain juga Allah. Ditolong malaikat nggak bergeming. Ya itu tuh orang tuh kalau udah cuman Allah. Ini beneran ini. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya apa? Cukup bagiku Allah, dialah sebaik-baik penolong. Oke, sekarang kita ke konteks kita lah. Orang punya duit, khawatir, takut uang itu anjlok, takut uang itu nggak ada nilai, seperti di Venezuela, di Iran sekarang. Jadi pindahin ke emas, ke perak, bener nggak? Pemain emas dan perak ada khawatirnya nggak? Ada nggak? Tetap ada, pokoknya ngegantung kepada apa aja selain Allah tetap ada khawatirnya. Kok dicuri gimana? Kok diam-diam lemari bolong? Toto ada maling dari bawah tuh. Atau kadang-kadang tikus. Atau nggak usah itulah. Ini kan sekarang emas harga naik terus. Apa yang dikhawatirkan pemain emas? Kalau harga naik terus, itu tandanya ekonomi itu lagi anjlok banget dunia. Dan memang targetnya adalah uang kertas itu mau disingkirkan. Kira-kira ya, yang sekarang 1 gram itu 2 juta 8,5, nanti 3 juta, nanti 5 juta. Nanti kalau uang kertas sudah habis, 1 gram berapa? Ya 1 gram. Udah gak jadi kaya lagi tuh, paham nggak? Kenapa orang main emas sekarang seneng? Karena uang kertasnya masih ada. Kalau semuanya udah pakai emas, ya segram. Jadi selalu ada sisi yang bikin kita khawatir dan cemas. Paham nggak?
Sama itu, orang sedekah juga begitu. Orang bisnis. Apa orang bisnis tenang? Tapi kalau bisnisnya dibarengi dengan sedekah dia yakin ditolong Allah, pasti tenang. Maka saya beberapa kali bilang, sunnatullah mau jadi kaya itu adalah bisnis dan investasi. Tapi kalau yang pasti bikin kaya itu sedekah. Kenapa? Karena bisnis ini ciptaan kita. Energinya energi kita, tapi sedekah itu energinya energi Tuhan. Wa yurbis shadaqat. Mana qasat shadaqatun min mal, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Paham nih? Jadi apa aja yang energinya Allah tuh, wah itu nggak ada tandingan. Oke, sekarang orang-orang kaya sekarang mulai kembali lagi, mereka bercocok tanam, mereka bertani, mereka memelihara ikan. Itu Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, ya, dan banyak lagi orang-orang kaya di dunia, semua beralih sekarang ke kekayaan real yang ada di depan mereka, membuat ketahanan pangan sendiri. Nanti kalau terjadi apa? Nanti kalau terjadi krisis dunia yang berkepanjangan, mereka tetap bisa bertahan hidup. Tapi ada khawatirnya nggak? Dia punya sawah banyak, yang nggak punya sawah kira-kira dijarah nggak? Selalu ada mentoknya kalau kita tuh bersandar masih kepada selain Allah. Atau oke lah udah aman semua. Saya kan pakai polisi segala macam. Ya. Tapi kan nanti Nabi udah janji akan datangnya. Makanan dikontrol, minuman dikontrol, semuanya dikontrol. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi waktu itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, berzikir. Kenyang nggak? Hah? Ujungnya yang mengenyangkan, ujungnya yang menenangkan. Kalau hati kita nih nggak bergantung ke Allah, nggak 24 jam kajian ini, kejadian itu, selalu nggak Allah. Jadi kalau sedekah itu udah lillah aja. Boleh nggak kita dari sedekah ngarep kaya? Boleh. Tapi kalau nggak kaya-kaya, capek nggak? Capek. Baca waqiah 1000 kali. Gak kaya-kaya, capek. Udah, Allah aja. Dan saya mau baca waqiah, ada janji Nabi gitu, saya berharap itu. Tapi apapun yang Allah hadirkan, pasti ini yang terbaik. Kalau nggak sekarang juga besok. Kalau nggak besok, ya besoknya lagi. Kalau nggak besoknya, minggu depan. Minggu depan, bulan depan kan. Mungkin minggu depan kan gitu. Mungkin bulan depan. Ya, kalau nggak masa depan, ntar habis mati. Ya, tapi nggak ada kecewanya. Kenapa? Karena yakin Allah tuh pasti balas. Paham ini? Maka saya bilang dalam kesimpulan kajian yang saya anggap istimewa ini, kita boleh kekurangan kenikmatan, kita boleh kekurangan materi dan kesenangan, tapi jangan kurang kebahagiaan. Udah senang sama bahagia mah beda bab atuh. Maka boleh duitnya kurang, boleh istrinya nggak terlalu cantik, boleh dia nggak terkenal, tapi jangan sampai tidak bahagia. Don't forget to be happy, katanya begitu kan. Jangan lupa bahagia. Nah, jangan lupa bahagia tuh artinya jangan kekurangan amal soleh ke Allah, ke sesama. Saya juga belum mapan, tapi nggak tahu ngerasain hidup tuh bahagia aja, walaupun kadang-kadang ada galaunya. Oh ternyata galau itu ketika kita nggak nyandar ke Allah. Nah, sama kan santri kan duitnya pas-pasan semua, asatid apalagi kurang. Pikiran kemana. Pikiran kemana-mana tuh kalau kita nggak yakin bahwa kita dipilih sampai hari ini, itu ada Allah yang telah merencanakan yang terbaik untuk kita. Paham ya? Jadi boleh uang kurang, boleh kenikmatan, kesenangan kurang, tapi jangan sampai hilang dan kurang kebahagiaan. Karena ini bab yang lain. Begitu juga ketenangan. Kita boleh kurang ini, kurang itu, tapi ketenangan jangan sampai terambil. Jangan tragis. Kurang ta'aluk hatinya sama Allah ya. Bunuh diri ujungnya. Paham nih ya? Nah, maka ada orang-orang tuh hanya tenang. Siapa itu orang-orang lain? Itu yang didapat tenang. Plus bahagia. Orang kena musibah, apa yang didapat? Duitnya hilang.
Mu'amal soleh seumpamanya sudah batas nih, ada yang clear tuh daya nggak bisa dijangkau oleh manapun kecuali melalui udara. Mungkin kurang amal soleh, tapi asal hatinya bahwa yang mendatangkan kejadian itu, bahwa kejadian itu menimpa dirinya, udah ketentuan Allah, ada Allah. Hanya dengan itu orang bisa tenang. Makanya kan ada orang senang tapi tidak bahagia. Ada yang lain pada jajan, kita nggak jajan kan, hilang, kurang senengnya. Paham ya? Atau ada orang tuh tengah kena masalah, coba tuh. Ya, Bang Ori cerita ke saya. Bang Ori itu. Ya, kena gagal ginjal. Pasti kan duit habis. Ya. Nah, ini kenapa kita perlu ilmu ini? Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Yang melihat anak pasti susah. Gimana. Yang pasti kenikmatannya sudah berkurang. Kenapa? Fisiknya udah nggak sesehat dulu. Nggak boleh hilang bahagia. Ya udah. Inilah pentingnya kita jadi orang Islam. Ustaz, gara-gara gini saya nggak bahagia. Silaturahim. Kejadian ini pasti ada hikmah yang sangat besar dunia sampai akhirat. Pokoknya Allah aja lah, udah nggak ada kepentingan diri gitu. Udah pokoknya ya Allah mau begitu ya. Dan Allah pasti kasih jalan keluar yang terbaik dunia. Paham ya? Dari mana boleh dalil bersenang-senang? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, sampaikan siapa yang mengharamkan yang indah-indah di atas muka bumi ini. Qul man harrama zinatallah. Lagi tadi qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Yang memang Allah udah ciptain keindahan itu. Wa thayyibati minar rizq, dan rizki yang baik-baik. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Hidup enak itu buat orang iman di dunia. Khalisatan yaumal qiyamah. Nah, itu kehidupan enak tuh buat orang iman di dunia. Orang kafir bisa nebeng? Bisa, banyak. Tapi khalisatan. Walaupun nanti orang tuh makin takalkan kesenangan karena pilihan. Karena apa? Karena keterpaksaan, ya kan. Dan maunya mah kaya semua, tapi ngenes aja hidupnya. Rumahnya mah pengennya luas, tapi sepetak aja. Jangan gitu. Kalau mau nanti sepetak karena pilihan, nah, itu ajib. Itu contohnya begitu. Paham ya? Nah, ini mungkin bagian-bagian terakhir sudah. Sekarang saya mau tanya, yang disebut dunia itu yang mana? Ini penting ini. Saya mempelajari konsep ini sambil jalan aja naik motor. Luar biasa ilmu ini nih. Dengerin nasihatnya Mas Sonia bikin. Saya rangkai pakai ilmu yang Allah titipin di kepala. Saya buka lagi referensi-referensi. Boom. Ajib. Saya ingat lagi ayat-ayat yang saya hafal. Yang mana yang disebut dunia itu? Sampai hari ini juga banyak orang itu nggak paham apa itu dunia. Dan yang mana dunia itu? Nah, saya juga dapat keterangan dari Ustaz Abu Syauqi, dunia adalah apa saja yang mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Itu benar gitu. Tapi kan itu definisi beliau dan saya sepakat. Gitu. Kalau kata Kiai Uzairon, apa saja yang menguntungkan di akhirat, berarti itu bukan dunia. Apa saja yang tidak, maka itu apa? Nah, itulah dunia. Nah, saya ketemu ayatnya ternyata. Dari mana itu? Ngambilnya dari konteks bahasa. Dalam ayat wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Tadi kan bahasa Arabnya apa? Mata, mut'ah. Itu kesenangan yang sifatnya fisik. Maka dunia itu, dunia kan yang rendah kan, yang paling rendah. Tadi ada berapa tingkatan kenikmatan tuh? 3 kan? Rendah, tengah, atas. Maka ini nih, nikmat fisik inilah yang disebut nikmat dunia. Efek nikmat dunia apa? Mata. Mata tadi arahnya kemana? Kesenangan apa? Fisik. Kesenangan fisik itulah yang nipu. Itulah yang nggak boleh dicintai.
Itulah yang nggak boleh dikejar mati-matian, nggak kenal halal haram. Paham nggak? Kenapa pengen kaya? Ya pengen aja saya jadi penguasa di tempat ini biar saya, paham nggak? Itu baru disebut sebagai ad-dunya al-mal'un atau al-mal'unah, dunia yang dilaknat, dunia yang nggak disukai sama Allah. Paham nggak ini? Kenapa Yahudi menguasai dunia? Kira-kira pengen apa? Apakah ada amal solehnya? Apakah biar Allah ridho? Nggak ada itu. Nah itulah dunia itu, yang akhirnya mencelakakan dia dan mencelakakan seluruh orang di dunia. Paham ya? Adek, kenapa dek milih istri cantik? Dia bukan alumni pondok loh dek, dan track recordnya dia juga bukan solehah loh. Itu pakainya juga bikini loh. Keluarganya juga bukan keluarga baik-baik loh. Apalagi? Keluarga bukan keluarga baik-baik. Dia cuma cakep berharta. Cakep dan harta ini kenikmatan apa nih? Kenikmatan fisik lagi. Kalau kamu milihnya hanya itu namanya dunia yang pasti mencelakakan kamu, pasti nipu dia. Kelihatannya kayak enak, ya Allah, ternyata mantannya tadi 100. Ternyata, waduh, kelakuannya bikin pegel ya tiap hari. Paham ini? Nah, sebaliknya, adek, kenapa dek? Kau bisa dek kau milihnya yang bening gitu dek. Satu bukan bening doang, Ustaz. Itu hafizuh, Ustaz. Alimah, Ustaz. Anak kiai lagi. Anak kiai lagi. Kemudian kaya juga, Ustaz. Lagi, udah semua ya? Ente kenapa nggak bilang sebelum ini dek? Nah itu bukan dunia lagi tuh. Kenapa? Karena pertimbangan adik bukan cakep kayanya, tapi dia juga anak kiai, tapi dia juga alimah hafizah. Paham nggak? Jadi orang iman ini jangan takut kaya. Kalau memang dibalik niat kaya, kita niat ada di nikmat kedua untuk bahagia dan membahagiakan banyak orang. Kalau ditanya, kenapa Alfi, kamu pengen banget kaya? Saya pengen anak saya sekolah yang terbaik, ketemu guru terbaik, lingkungan terbaik, dan saya ingin menyekolahkan 1000 anak yang duafa. Dunia? Bukan. Digali lagi. Wih, itu banyak loh. Orang-orang yang udah disekolahin, orang-orang yang udah kita santuni, itu banyak yang lupa. Terus kata Alfi apa? Saya nggak peduli orang mau ingat nggak ingat jasa saya. Yang penting yang saya pastikan Allah pasti lihat saya dan dia tidak mungkin lupa, dan saya ngelakuin ini semua biar Allah ridho. Ada kecewanya nggak? Ada. Ternyata benar 1000 yang disantuni itu mau Alfi, bahkan jelek-jelekin. Apa santunan sebulan cuma 100.000? Apa? Karena tujuan terakhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, ya kita orang iman nih mesti ini ngecewain. Nanti jadinya ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia itu menjadi pangkal sebawah. Paham ini? Sering mengerti ya? Nah, jadi pada kesempatan sore ini semoga bermanfaat. Saya kira sudah. Semoga bermanfaat. Jadi kita sebagai umat Islam, kita sebagai manusia harus ingat Allah tuh paling sayang sama kita. Dia muliakan kita, dia manjakan kita. Maksiat jangan hanya kepada Allah. Maksiat itu apa aja kehidupan kita sesuai dengan syariat. Kalau cerita panjang lagi. Kemudian yang kedua apa tadi? Bedakan antara senang, bahagia, dan tenang. Kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki kalau bisa kita kumpulkan semuanya. Jangan ada yang dipisah. Tak hilang kebahagiaan, menderita. Jangan sampai kita hilang ketenangan. Dah kurang ini mah asal amal solehnya cukup, asal ke Allahnya kuat, udah pasti bahagia dan tenang. Tapi kan gak enak, bahagia, tenang, tapi gak senang. Asal hujan, bocor. Enggak. Asal hujan, naik kendaraan, kehujanan. Kan gak enak. Alangkah enaknya gitu kan. Ketika kita berjalan juga, kehidupan ini, kita punya kelengkapan yang cukup, dan kelengkapan yang cukup bahkan berlebih ini. Apakah jadi dunia? Tidak, dia jadi dunia. Kalau kita hanya mengejar ini, untuk memuaskan kita punya fisik, kita punya nafsu. Tapi kalau kita ingin bahagia dan ingin membahagiakan banyak orang, bahkan kekayaan, popularitas, ilmu kita
apalagi jabatan, apalagi kedudukan, apalagi pengaruh, itu untuk bagaimana Allah ditinggikan setinggi-tingginya, bagaimana agama Allah dicintai sedicinta-cintainya. Nah, kita ingin memberikan yang terbaik kepada Allah, kepada sesama, maka jangan pernah takut untuk mengambil tadi nikmat-nikmat rendah ini. Tadi dalil sudah saya sebutkan, kata Allah, tidak ada yang aku larang, justru itu adalah untuk orang iman di dunia. Orang kafir numpang, ikut, nimbrung, dan kelak dia akan menjadi kebahagiaan yang hakiki, khusus bagi orang-orang beriman pada hari kiamat. Hadza wallahu ta'ala wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allamana bil akram. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Ayat yang tadi saya baca ujungnya adalah beginilah pelajaran itu saya detailkan, saya tafsil, saya perinci bagi orang yang punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, kayak sama aja tuh, dunia nggak dunia, gembira, tenang, senang, kayak sama. Bagi orang yang memiliki ilmu yang mendalam, maka itu semua terperinci dan terpisah yang harus kita pahami bersama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.